Hadratus Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, untuk mempertahankan tanah air. Nah, dari resolusi jihad itu, maka pemerintah melalui Kepres nomor 22 tahun 2015 tanggal 22 Oktober tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres untuk memperingati Hari Santri Nasional. Apa yang dapat dipetik hikmah dari memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober saat ini, dengan kondisi pesta demokrasi di negeri kita yang akan diselenggarakan secara serentak di tahun 2024. Tentu ini berkaitan dengan peta perpolitikan realitas saat ini. Hikmah yang diambil adalah bagaimana demokrasi dan atas nama politik jangan mengalahkan nilai-nilai semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air, semangat kebersamaan, nilai-nilai persahabatan, tepo seliro tenggang rasa itu dikedepankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi sahabat semuanya. Semoga sahabat semuanya pada hari ini senantiasa mendapatkan rahmat dan barokah dari Allah, juga senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Salam NKRI, salam Bhinneka Tunggal Ika. NKRI adalah kita. Sahabat semuanya, tepat pada hari ini tanggal 22 Oktober, bangsa Indonesia merayakan Hari Santri Nasional, di mana Hari Santri Nasional yang ditetapkan tanggal 22 Oktober ini itu melalui keputusan Presiden Kepres nomor 22 tahun 22 Oktober, tanggal 22 Oktober tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo. Pada waktu itu sebagai Ketua Umum PBNU-nya adalah Buya Said, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj. Mengapa kita perlu menegaskan dan memperingati Hari Santri Nasional pada tanggal 22 Oktober ini? Ini merupakan sebuah sejarah bahwasanya para santri dan kiai memiliki peran penting dalam memerdekakan negeri ini, dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, dalam mempertahankan bangsa dan negara. 22 Oktober merupakan hari sejarah, di mana pada tanggal 22 Oktober 1945 Hadratus Syekh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari selaku Rois Akbar PBNU sekaligus selaku pendiri Nahdlatul Ulama, beliau mengeluarkan fatwa resolusi jihad, yaitu fardu ain, wajib bagi warga negara Indonesia yang sudah akil balik untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, untuk mempertahankan tanah air dari agresi Belanda, yang pada waktu itu Belanda membonceng
kepada tentara Nika, tentara sekutu, yang mana diam-diam Belanda ingin menjajah kembali negara Kesatuan Republik Indonesia yang sudah merdeka. Untuk itu pada tanggal 22 Oktober 1945, Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, untuk mempertahankan tanah air. Nah, dari resolusi jihad itu, maka pemerintah melalui Kepres nomor 22 tahun 2015, tanggal 22 Oktober tahun 2015, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Kepres untuk memperingati Hari Santri Nasional. Mari kita mengambil hikmah dari sejarah diperingatinya Hari Santri Nasional, yaitu adalah peran penting para santri dan kiai dalam mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia dari penjajah Belanda, mempertahankan kemerdekaan, mempertahankan tanah air, mempertahankan bangsa dan negara. Itu timbul dari sebuah semangat nasionalisme, cinta tanah air, cinta kebangsaan, hubbul watan minal iman. Itu dasar dari itulah sehingga para santri dan para kiai berjuang bersama pemuda-pemudi, bersama pejuang-pejuang lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada waktu 22 Oktober 1945, telah Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Sahabat semuanya, apa yang dapat dipetik hikmah dari memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober saat ini dengan kondisi pesta demokrasi di negeri kita yang akan diselenggarakan secara serentak di tahun 2024. Tentu ini berkaitan dengan peta perpolitikan realitas saat ini. Hikmah yang diambil adalah bagaimana demokrasi dan atas nama politik jangan mengalahkan nilai-nilai semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air, semangat kebersamaan, nilai-nilai persahabatan, tepo seliro tenggang rasa itu dikedepankan di atas kepentingan politik golongan. Jangan sampai demokrasi atas nama demokrasi, atas nama politik mengalahkan itu, mengalahkan kepentingan bangsa dan negara, mengalahkan nilai-nilai persahabatan, mengabaikan tepo seliro tenggang rasa. Ya, inilah yang saat terjadi pada saat ini. Realita politik kap melihat bahwa tenggang rasa tepo seliro, nilai-nilai persahabatan yang sudah diwariskan oleh para pejuang, para santri dan kiai tempo dulu sudah ditinggalkan, diabaikan, dikalahkan oleh kepentingan demokrasi, ditinggalkan untuk kepentingan politik golongan. Ini sebenarnya yang tidak perlu terjadi ya. Kalau kita mengambil sebuah hikmah dari makna dari Hari Santri Nasional, resolusi jihad 22 Oktober 1945, kita akan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, mengedepankan kepentingan bersama, mengedepankan nilai-nilai tepo seliro tenggang rasa, nilai-nilai persahabatan. Apa? Kita tidak mau menyakiti sahabat kita. Walaupun ada kesempatan untuk meraih kekuasaan, tapi ditahan dengan rasa sebuah persahabatan, tidak mau mengkhianati sebuah nilai-nilai persahabatan, tidak mau mengabaikan kultur budaya bangsa kita yang menjunjung tinggi tepo seliro tenggang rasa. Itulah hikmah dari memperingati Hari Santri Nasional, yaitu apa? Kepentingan bangsa dan negara diutamakan, kepentingan bersama diutamakan,
semangat cinta tanah air diutamakan, nilai-nilai persahabatan, tenggang rasa tepos liro dikedepankan daripada kepentingan politik golongan atas nama demokrasi mengabaikan semuanya. Itu yang mengkhianati semangat dari perjuangan para santri dan kiai dan semangat perjuangan dari para pahlawan kita yang telah bersusah payah memerdekakan bangsa ini. Ingat, ke depan kita harus membangun sebuah demokrasi yang tidak mengalahkan nilai-nilai persahabatan, tidak mengalahkan nilai-nilai persaudaraan. Kepentingan bangsa dan negara diutamakan. Junjung tinggi tepos liro dan tenggang rasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.